Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Aries di bulan April tahun 2021. Kartu kita shuffle dulu. Sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Aries di bulan April tahun 2021. Kita spread. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu Aries. Sama-sama kita buka. Five of Cups, Ten of Pentacle, Strength, Nine of Cups, Nine of Pentacle, The Star, The Fool, The Lover, Two of Pentacle. Oke. Nah, untuk kartu ini, Third of the Half ini sebenarnya, Pentacle ini juga sama dengan Dix. Jadi panggilannya Dix. Oke. Baik, inilah kartu Five of Cups. Kartu pertama di klaster rezeki. Jadi seperti ini. Di akhir bulan ini, mungkin akan ada perdebatan, adu argumen, dan saling menyalahkan. Nah, ini terjadi antara kamu dengan rekan kerja atau antara kamu dengan rekan bisnis. Nah, ini mungkin ada kesalahan yang dilakukan, namun tidak ada orang yang ingin mengakui dan bertanggung jawab. Selain itu, mungkin juga kamu akan disalahkan, dikucilkan, ataupun dihukum karena kesalahan kamu. Selain itu, karena adanya perbedaan pendapat, jadi sulit sekali untuk bisa maju. Perbedaan pendapat ini juga memecah belah dan membuat konflik di sana-sini. Lalu secara emosi atau di dalam emosi, mungkin kamu juga akan lebih diaduk-aduk, sehingga kamu akan sulit untuk berpikir dengan jernih. Jadi ini intinya satu, sebetulnya, juga akan dibahas di kartu Strength ini, adalah kendalikan diri kamu, kendalikan emosi kamu. Bertindaklah dengan wajar, bertindaklah dengan tepat. Selain itu, jika ada rumor gosip ataupun kabar tidak jelas, tolong kamu jangan terpancing emosi. Tetap kalem, tetap santai, tetap tenang. Baik, ini kartu Ten of Pentacle. Ini kartu Ten of Pentacle atau Ten of Discs yang menyatakan seperti ini. Bahwa pada akhirnya mungkin akan ada restorasi yang baik di dalam pekerjaan kamu ini. Nah, ketika kamu mampu untuk mengendalikan diri, jika kamu mampu untuk mengendalikan emosi, maka mungkin perdamaian akan tercipta. Maka mungkin rekonsiliasi atau restorasi juga akan tercipta. Selain itu, kartu Ten of Pentacle atau Ten of Discs ini juga menjelaskan, mungkin kamu akan mengalami peningkatan rezeki yang baik, di mana jika kamu bekerja, kamu mendapatkan bayaran yang setimpal, atau jika kamu berbisnis, maka omset akan bisa sedikit meningkat. Kartu ini juga menjelaskan adanya kerjasama yang baik, adanya rasa saling mengalah, dan adanya rasa saling menghargai di dalam kehidupan rezeki. Selanjutnya nih kartu Strength. Kartu ini menyatakan seperti ini. Akan sangat baik sekali jika kamu mampu untuk mengendalikan emosi dan tindakan kamu. Dengan mengendalikan emosi dan tindakan, maka apa yang kamu lakukan itu akan jelas dan terukur. Selain itu, jika kamu mampu untuk mengendalikan emosi, maka hubungan kamu dengan sekitar akan menjadi lebih saling menghargai dan akan lebih baik untuk kedepannya. Kartu Strength juga mengatakan, ketika kamu sedang menjalani kompetisi, baik di dalam pekerjaan ataupun bisnis, maka kamu akan berhasil untuk memenangkan kompetisi tersebut dengan gagah dan gilang gemilang. Kartu ini juga menyatakan bahwa orang yang memfitnah dan membohongi kamu pada akhirnya akan menerima akibat
dan hukuman dari perbuatan dirinya. Baik, ini kartu Nine of Cups. Jadi ini kartu pertama di klaster asmara, jadi seperti ini. Di akhir bulan ini akan ada keharmonisan. Di akhir bulan ini akan ada kehidupan yang selaras. Selain itu, kamu dan pasangan kamu bisa lebih saling mencintai, menghormati, dan menghargai. Kartu Nine of Cups ini juga terkait dengan moral, di mana kamu dan pasangan kamu akan bermoral sehingga kalian akan saling setia dan akan menjadi pribadi yang berintegritas, di mana ketika godaan datang, kalian akan mampu untuk menepisnya. Lalu kartu ini juga terkait dengan adanya proses lamaran, proses seserahan, atau proses pernikahan. Baik, ini kartu Nine of Discs. Jadi kurang lebih seperti ini. Kamu di akhir bulan ini akan menerima pembayaran yang setimpal atau reward yang setimpal atas kerja keras kamu selama ini. Jadi, jika selama ini kamu berjuang untuk membuat hubungan ini menjadi lebih baik, maka itu akan terjadi. Selain itu, jika selama ini kamu berusaha untuk membuat pasangan kamu bertindak dengan lebih baik dan bersikap dengan lebih baik, maka mungkin akan ada perubahan yang berarti. Kartu Nine of di sini juga terkait dengan kamu akan lebih dipercaya, kamu akan lebih dihargai, dan kamu juga akan lebih dihormati. Lalu kamu juga akan bisa mengatur keuangan dengan baik, di mana kamu akan bisa mengurus semuanya dengan teliti, dan kamu juga akan bisa memanage keluarga atau hubungan ini dengan mendetail. Selanjutnya, ini kartu The Star. Jadi kartu ketiga dari klaster asmara, jadi kurang lebih begini. Di akhir bulan akan ada keterbukaan, akan ada kejujuran, dan akan ada sikap saling terus terang antara diri kamu dan pasangan kamu. Selain itu, akan ada harapan yang baik, akan ada harapan yang baru, dan akan ada optimisme yang luar biasa. Hubungan ini juga terkait dengan adanya sikap-sikap positif yang terjadi antara kamu dan pasangan kamu. Nah, bagi kamu yang berjauhan, maka mungkin di akhir bulan ini kalian akan bisa berjumpa dan bertemu. Nah, ketika berjumpa dan bertemu ini, bagi kamu yang masih berpacaran, mungkin kalian akan memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, di mana mungkin akan terjadi pernikahan atau mungkin terjadi pertunangan. Kartu Star juga terkait dengan adanya berkat dari Yang Maha Kuasa. Jadi mungkin bagi kalian yang sudah menikah dan menunggu kehamilan, mungkin kehamilan itu akan bisa terjadi. Nah, Star ini juga terkait dengan hal yang lain. Mungkin kamu bisa menerima warisan, mungkin kamu bisa menerima hadiah berupa uang, atau mungkin kamu akan bisa berdamai lagi dengan pasangan kamu jika kalian sedang bertikai. Baik, inilah kartu full. Jadi untuk yang single, jadi seperti ini. Jadi di akhir bulan ini mungkin kamu akan memulai hal yang baru. Misalnya pekerjaan baru di bidang yang baru untuk diri kamu. Nah, itu membuat kamu menjadi orang yang tidak berpengalaman. Istilahnya newbie yang baru belajar. Jadi oleh karena itu, belajarlah dengan tekun dan giat agar kamu bisa cepat menguasai. Lalu di akhir bulan, kamu juga mungkin akan menjadi lebih lugu, menjadi lebih naif. Nah, lugu dan naif ini mungkin akan dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin kamu akan dibohongi atau dimanipulasi. Jadi oleh karena itu, lebih berhati-hati dan waspada. Kartu full ini juga terkait dengan mungkin kamu akan sedikit berfoya-foya, mungkin kamu akan sedikit senang-senang. Nah, itu tindakan yang kurang bijak di saat seperti ini. Jadi tolong lebih irit dan lebih hemat. Selanjutnya, ini untuk ibu rumah tangga, kartu lover, jadi kurang lebih begini. Kamu mungkin akan mengalami peningkatan gairah seksual yang berujung kepada kamu dan pasangan kamu akan lebih banyak melakukan aktivitas seksual. Nah, bagi kamu yang sudah punya anak banyak, tolong kamu jaga agar tidak hamil.
Nah, bagi kamu yang sedang menunggu-nunggu kehamilan, maka mungkin ini kamu bisa hamil. Kartu Lover juga terkait dengan empati, dengan simpati. Nah, dengan empati dan simpati ini, maka kamu akan lebih bisa mencurahkan kasih sayang kepada pasangan kamu, yang pada akhirnya menjadi timbal balik karena pasangan kamu juga akan lebih menyayangi dan mencintai kamu. Selain itu, gairah juga akan lebih tinggi. Gairah dalam kehidupan sehari-hari atau gairah di dalam mencari rezeki. Kartu Lover juga mengatakan ada arti lainnya, yaitu mungkin akan ada pertemuan atau mungkin akan ada perpisahan. Nah, perpisahan ini bukan perpisahan yang buruk, namun perpisahan karena salah satu harus pergi bekerja di tempat yang jauh. Baik, ini kartu Two of Discs. Jadi untuk TKI jadi seperti ini. Jadi kamu mungkin akan menjalani negosiasi. Nah, negosiasi ini mungkin terkait dengan kontrak, terkait dengan gaji, atau terkait dengan penempatan kerja, atau negosiasi terkait dengan visa pekerjaan. Ya, pada poinnya negosiasi. Lalu kartu Two of di sini juga mengatakan agar kamu bisa lebih hemat di dalam kehidupan sehari-hari. Tolong hindari sikap yang boros, tolong hindari untuk membeli barang yang tidak kamu butuhkan. Kartu Two of di sini juga terkait di mana mungkin akan ada orang yang berusaha untuk menipu dan membohongi kamu. Nah, alangkah baiknya jika kamu bisa berhati-hati dan waspada. Hindarilah penawaran yang terlalu fantastis dan hindarilah untuk melakukan gambling atau perjudian.